Pernah mengalami ketika hendak melaksanakan sholat, kita harus menahan pipis karena kebetulan sedang pengen pipis, pengen beol, atau pengen makan karena sedang lapar, atau malah pengen berhubungan badan, tapi karena biar cepat, maka sholat didahulukan. Nah, menanggapi persoalan ini, apakah sholat dilaksanakan dulu kebutuhan tadi kita penuhi setelah kita melaksanakan sholat, atau sebaliknya kita penuhi dulu pipisnya, kita ambil wudhu baru sholat, buang air besarnya, makannya, dan lain sebagainya, baru kita melaksanakan sholat. Nah, ternyata masalah ini sebenarnya kita dianjurkan untuk lebih mendahulukan kebutuhan-kebutuhan ya seperti pipis, beol, pengen makan misalnya karena lapar, atau bahkan pengen berhubungan badan karena kebelet misalnya. Nah, kenapa? Kenapa kita harus mendahulukan hal-hal yang tadi? Kenapa tidak sholat? Bukankah sholat itu adalah ibadah yang paling baik, ibadah badan yang paling baik daripada ibadah badan yang lain? Jawabannya ada di dalam kitab ini. Saya beri tanda sesuai dengan screenshot kitabnya. Di sini dikatakan bahwa wa kuriha salatun bid mudafa'ati hadatin kabaulin wa wa'itin wa rihin lil khabaril ati wali annaha tukhillu bil khusu'i bal qala jam'un indahaba biha batalat. Jadi kalau kita menahan pipis, menahan beol, kemudian menahan kentut, mohon maaf, kita mendahulukan sholat, sholatnya sah, tapi pelaksanaannya dianggap makruh. Kenapa dianggap makruh? Karena hal-hal tadi itu li'annaha tukhillu bil khusu'i, menghilangkan kekhusyuan kita di dalam melaksanakan sholat. Ya iyalah, ketika kita misalnya Allahu Akbar, kita nahan pipis, apalagi pipisnya sudah di ujung tanduk misalnya, kita petahan gitu, otomatis kan sholat itu udah ngawur kemana-mana, pikiran kita udah lari kemana-mana kan, maka sholat kita tidak khusyuk, tidak baik, kita karena sedang ingin buang air besar atau air kecil. Berbeda ketika kita misalnya kita penuhi dulu kebutuhan-kebutuhan tadi, baru kita melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat tidak dalam keadaan pengen pipis, buang air besar, pengen kentut misalnya, atau pengen berhubungan badan, kalau itu sudah terpenuhi, kemudian kita melaksanakan sholat, luar biasa, sholatnya akan dilaksanakan dengan sempurna dan tenang, khusyuk. Begitu. Jadi bukan masalah sholat kan baik, sementara kebutuhan-kebutuhan tadi itu kan, mohon maaf, tanda kutip, kurang baik. Kenapa harus mendahulukan yang kurang baik daripada yang baik? Bukan masalah itu, tapi masalah di mana kebutuhan-kebutuhan tadi itu dapat mengganggu sholat, pelaksanaan sholat yang baik dan khusyuk. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon ada masukannya. Namun jika ada kebaikan dan nilai-nilai kebenaran, mari kita amalkan bersama. Semoga mendapatkan ilmu yang berbarokah.